Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan perek bengek. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahulah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Rakabuming Raka. Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Jangan biarkan. Tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, serangan balik ya, gak terima Gibran mau didepak dan termul ini mulai mencak ya. Inilah kenyataan-kenyataan sekarang. Tampaknya serangan balik didesain untuk mengimbangi narasi tentang pencopotan atau pemakzulan dari Gibran Rakabuming Raka. Silakan protes. Ya, karena memang dalam beberapa waktu terakhir ini ya, sejumlah purnawirawan itu mengajukan surat kepada Prabowo, kepada DPR dan lain sebagainya supaya berani untuk nyopot Gibran. Ya, bahkan itu juga disetujui oleh Tri Sutrisno, ada Sutioso, ada jenderal-jenderal lain, jumlahnya 300-an, jumlah yang sangat representatif. Kenapa? Karena hancur negara ini kalau Gibran yang akan meneruskan Prabowo, apalagi kalau Prabowo ternyata gagal di tengah jalan. Tuh pemirsa, tetapi tampaknya narasi ini sekarang mendapatkan momentumnya ketika Prabowo juga menyikapi apa yang biasa dihadapi oleh Tom Lembong dan Hasto Kristianto itu ya, dengan mengeluarkan keputusan berupa abolisi dan amnesti, sehingga serangan balik semakin gencar untuk mempertahankan Gibran. Bahkan sejumlah narasi bukan hanya sekedar nyinyir kepada Prabowo, tetapi juga gerakan untuk melengsarkan Prabowo. Inilah yang terjadi sekarang ini, pemirsa. Nah, kata termul ini tampaknya disusun berdasarkan pada satu teks yang menarik. Gibran dipilih secara sah, ya kan? Kalau Anda protes, protes saja, tetapi jangan dicopot, ya kan? Karena dipilih secara sah, itu menurut kliennya. Tetapi kalau ada yang namanya etika politik, ya kan, ambil aja penguasa ini mestinya harus netral, tidak boleh intervensi dengan MK. Ya, ini ilustrasi yang diberikan oleh Anies Baswedan itu menarik banget ya. Pada saat pertandingan sudah mulai berjalan, ya, keputusan sudah dibuat, ya, tiba-tiba ada calon yang tidak memenuhi syarat disahkan untuk masuk ke dalam gelanggang pertandingan itu. Itu saat pertandingan sudah mulai berjalan, gitu kan? Nah, dari sinilah kemudian persoalan kekacauan itu luar biasa. Pertama, memang persoalan usianya Gibran. Yang kedua, ijazahnya memang diragukan. Dua hal ini sebenarnya untuk mengatakan bahwa Gibran dipilih dengan sah itu tidak sah, ya. Kalau merujuk kepada keputusan MK yang mengesahkan dengan cara prosedur yang aneh-aneh, gitu loh. Tuh pemirsa, sahnya di mana? Nah, tetapi yang menjadi keberatan dari para jenderal itu, ya, termasuk para pengamat itu ada Marwan Batubara, ada Refli Harun, ada Abdullah Mahua. Nah, Anies Baswedan ditaruh di belakang ini calon alternatif penggantinya.
Tampaknya semuanya ini di belakang Anies semua menurut mereka gitu kan. Yang diberati oleh para jenderal ini adalah kemampuan dan intelektual Gibran. Seandainya saja ini berbicara seandainya ya, cara Gibran yang memang aneh-aneh itu dengan mengubah keputusan MK nomor 90 ya, meloloskan umur 35, 36 itu bisa mencalonkan dan lain sebagainya, itu bisa diterima seandainya ya. Problem berat yang dihadapi oleh para purnawirawan jenderal ini adalah karena Gibran yang memang tidak ada kualifikasinya untuk bisa memimpin bangsa ini ya. Itu plonga-plongonya, hengnya dan macam-macam. Para jenderal ini orang-orang yang cukup pintar, cerdas ya. Nggak bisa bayangin kalau presidennya kayak begini menjadi bahan ketawaan dunia ya. Kalau Gibran itu pinter aja ya, seperempatnya Anies Baswedan deh kecerdasannya gitu. Diajak ngomong nyambung, ditanya bisa menjawab secara proporsional, disuruh berbicara tidak hanya 1 menit, bisa sampai 15 menit, bisa sampai 20 menit gitu kan ya. Saya kira tidak ada protes-protes sampai seperti itu. Tetapi ini lengkap masalah yang dihadapi Gibran itu. Pertama, prosedurnya memang kayak cacat begitu. Yang kedua, secara substansinya itu tidak memenuhi syarat, itu loh. Itu yang sangat ditakutkan oleh para purnawirawan jenderal, termasuk sejumlah pihak. Ya memang sih bagi para termul, termasuk Bahlil gitu, Gibran ya seperti setengah dewa. Loh, kenapa bisa sampai seperti itu? Bahkan sampai mau dicium tangannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bahlil lah bisiki Gibran, Mas Gibran yang cakep dan lain sebagainya, tolong sampaikan ke Bapak ya, saya dititipkan ke Pak Prabowo. Dan Jokowi salah satunya adalah menitipkan Bahlil itu. Itu mengapa Gibran lebih tunduk Bahlil lebih tunduk kepada Gibran daripada kepada Prabowo. Ya, unggah-ungguh dan etika politiknya kayak begitu gitu loh. Tetapi bagi orang yang normal, yang memikirkan bukan dari sudut kepentingan dirinya, tetapi kepentingan bangsa ini dan seterusnya, betul-betul apa yang terjadi jika Prabowo ini berhalangan tetap, maka yang ditakutkan itu adalah bencana. Dan bencana itu bersumber dari Gibran. Lahirnya invalid dan kenyataannya invalid juga. Bayangkan pemirsa, ini sebetulnya sudah disampaikan oleh orang di platform X pada waktu kecil-kecilnya Gibran itu, betapa sangat tidak memadainya itu ketika ditanya sama temennya 2 tambah 2 ada berapa Gibran ya kan, sama anak-anak begitu kan, dijawabnya berapa, setelah mikir panjang dia jawab 6 ya kan. Artinya memang walaupun dia mikir panjang tetap tidak bisa mikir ya. Di SMP dia dikenal karena dianggap orang yang tidak mudengan ya, tidak ngerti apa-apa itu loh. Nah disinilah memang mungkin karena mau kayak apapun gitu kan, dikayak apa, Gibran itu memang tidak bisa. Mungkin orang tuanya juga sudah mengupgrade terus, tapi dengan cerebrofit, pil dan lain sebagainya, merangsang otaknya. Tapi memang seperti itu gimana coba, ya kan? Nah ini yang sangat dikhawatirkan. Tapi kita maklumilah termul-termul itu ya, mencak-mencak ini karena memang hidupnya sangat tergantung pada dinasti Jokowi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.